Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi khususan sahib hadal kitab al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Ar-Raini wa kadzalika Syekh al-Alim al-Allamah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al-Ahdad wa li jami'i masyayikhina alladhina علمونا هذا العلم أولا وأخيرا غفر الله لهم ولوالديهم ولمشايخهم ومشايخنا ونفعنا به وعلومهم في الدارين آمين بهدي نيات الصالحة الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min du'a'i la yusma' wa min 'amali la yurfa'. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan juga kesehatan tentunya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas lagi tentang ilmu nahwu, yaitu dengan kitab Mutammimah al-Ajurumiyah yang dituliskan oleh Syekh Ar-Raini. Ya, beliau wafat tahun 954. Artinya beliau wafat setelah wafatnya Al-Imam Syekh Khalid Al-Azhari, dan begitu juga dengan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dan sebelumnya lagi ada Syekh Sakhawi, kemudian baru beliau yang wafat. Sebelumnya sudah kita bahas berkaitan tentang Al-Kalam, kemudian ada Al-Kalimah. Al-Kalimah, ketika dikatakan Al-Kalimah artinya adalah mufrad. Ya, artinya adalah al-mufrad. Ia adalah qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Kalimah ada 3 bentuk, ada berupa isim, ada berupa fi'il, ada berupa huruf. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Dikatakan jaa li ma'nan karena ada huruf yang dia datang tidak dengan makna. Dikatakan datang dengan tidak bermakna, ialah lafaz tersebut ataukah huruf tersebut itu hadir sebagai apa? Sebagai pembangun ataukah pembentuk suatu kalimat. Ketika saya punya Zaidun, maka harfuz Zaid, ya, dal, itu yang dia dikatakan huruf laisa bimakna, yang dia tidak ada makna. Karena Zaid, al-ya, dan ad-dal, 3 ini tidak memiliki makna. Berbeda dengan ketika saya katakan hal jaa Zaidun, maka hal di situ memiliki makna.
Atau misalkan harful istifham, huruf yang berupa hamzah, maka hamzah yang ada di istifham, maka a di situ walaupun dia hanya a zaidun, misalkan a di situ walaupun dia hanya berupa satu huruf, tetapi dia ja'a li makna. Berbeda halnya dengan zaidun, zai, ya, dan dal. Kalau kita memecah dari zaidun menjadi zai, ya, dan dal, maka setiap huruf yang ada itu dia hanyalah sebagai pembangun yang kita kenal dengan namanya huruf mabani. Apabila huruf itu datang dengan makna, maka huruf tersebut dikenal namanya huruf ma'ani. Huruf mabani biasa dikenal namanya huruf hija, ya, huruf hija. Maka huruf hija dia tidak punya makna. Begitu juga dengan huruf muqatta'ah. Apabila di Al-Quran kita baca alif lam mim, itu juga kita tidak mengerti maknanya. Kenapa? Karena dia merupakan huruf mabani. Dia adalah huruf yang tidak diketahui maknanya illallah. Maka itu tersimpan khusus. Yang mengetahui maknanya adalah Allah. Falismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Dan kalau teman-teman baca Kawakib ini, ya, kita kan baca matanya. Di syarahnya di Kawakib, itu beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama itu menyebutkan ada 30 tanda pada isim. Jadi isim itu tandanya bukan hanya yang tersebutkan ataukah yang disebutkan di dalam kitab, tetapi di sana ada alamat-alamat yang lain. Nah, ada pun yang disebutkan di sini ini adalah yang paling jelasnya ataukah yang bisa menghimpun kebanyakan ataukah ghaliban amin aghlabiyati al-ism dari yang paling banyak. Maka yang pertama, fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaih. Isim diketahui dengan al-isnad ilaih. Yu'rafu itu adalah kalimat ataukah fi'il mabni lil apa? Lil fa'il atau lil maf'ul? Lil maf'ul. Gimana caranya membedakan lil fa'il dan lil maf'ul? Sebelum itu adalah biasa kita mengenal namanya mabni lil majhul dan mabni lil ma'lum. Kalau mabni lil majhul dan mabni lil ma'lum sharih jelas. Ma'lum maknanya ma'lum fa'iluhu, fa'ilnya jelas ada. Ketika dikatakan majhul maknanya la yuzkar fa'iluhu. Jadi majhul itu maknanya bukan tidak diketahui, tetapi adalah la yuzkar, ghair mazkur. Itu makna majhul yang ada di dalam kata-kata mabni lil majhul. Maka di situ dikatakan ay lam yuzkar fa'iluhu, fa'ilnya. Kemudian sebagian ulama memberikan nama lain, yaitu adalah mabni lil fa'il, ada mabni lil maf'ul. Kalau dikatakan mabni lil fa'il, maknanya fa'ilnya ada. Fa'ilnya disebutkan di dalam jumlah, berarti mabni lil fa'il. Entah itu fi'il ada maf'ulnya atau enggak, yang penting ada fa'il, maka namanya mabni lil fa'il. Kalau di dalam jumlah itu tidak ada fa'il hakiki, artinya fa'il yang berbuat di situ atau yang memiliki fi'il di situ, maka namanya adalah mabni lil maf'ul. Artinya maf'ul itu sekarang menduduki kedudukan fa'il untuk menjadi pengganti dari fa'il, sehingga al-kalimah ataukah fi'il itu bisa disandarkan kepada sesuatu. Karena fi'il harus ada musnad ilaih, harus ada sandarannya. Harus ada sandarannya. Maka ketika fa'il itu dihilangkan, maka harus ada pengganti sandaran, yaitu siapa? Naibul fa'il. Sehingga kita mengatakan naibul fa'il limada? Karena ia menggantikan posisi fa'il. Tamam. Dan naibul fa'il yang ada di dalam yu'rafu di sini itu apa? Adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Dia tidak nambah. Gimana sih caranya membedakan dhamir mustatir dengan muttasil? Apabila
Ya, domir itu kan ada namanya munfasil, ada namanya muttasil. Kalau munfasil sudah jelas, terang, huwa, anta, antuma, antum, jelas nampak. Tapi sekarang adalah antara domir mustatir dengan domir muttasil. Domir muttasil itu datang di akhir. Di akhir. Ya, kalau dia ada di akhir kalimat, maka dia adalah domir muttasil. Bisa jadi dia datang setelah fi'il, bisa jadi dia datang setelah isim, bisa jadi dia datang setelah harf. Contoh, setelah isim misalkan apa? Ismuka, ka, maka ka yang menempel pada ismu itu domir muttasil. Dorobtu, maka tu yang menempel pada doroba itu adalah domir muttasil. Fika, fika, maka kaf yang menempel pada fi itu adalah domir muttasil. Maka apabila setelah kalimat itu tidak ada yang menempel, maka namanya domirnya domir mustatir. Artinya mustatir dia tersembunyi. Kalau saya punya misalkan Fatimatu dorobat Hindan. Pada lafaz dorobat itu ada ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis itu bukanlah domir. Dia hanyalah harfun dalun ala ta'nisil fa'il. Ta'ut ta'nis itu sebagai tanda. Apa? Sebagai tanda bahwa fa'il itu mu'annas. Di Indonesia kita punya nama Rizki. Rizki itu pakai kaf atau pakai kof? Saya punya nama Rizki, ada enggak? Ya, Rizki. Rizki itu biasanya laki-laki atau perempuan? Ada enggak yang nama perempuan? Ada. Ya, Rizka ada, Rizki juga ada. Ada Rizki perempuan, ada Rizki laki-laki ada. Kalau saya punya dua Rizki, untuk membedakan satunya muzakkar, satunya muannas, dari mana? Dari ta'ut ta'nis tadi. Ketika ada Rizki dorobat Zaidan, berarti Rizki di sini muannas atau muzakkar? Muannas, karena adanya ta'ut ta'nis. Kalau dikatakan Rizki doroba Zaidan, berarti Rizki di sini adalah muzakkar. Begitu yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Azhari di dalam kitabnya. Jadi ta'ut ta'nis itu adalah tanda adanya mu'annas pada fa'il. Terlebih adalah fa'ilnya fa'il hakiki. Mu'annas hakiki apa? Mu'annas hakiki. Maknanya mu'annas hakiki itu adalah yang berakal. Yang berakal itu maknanya hakiki. Hakiki itu maknanya adalah yang dia berakal. Perempuan berakal. Maknanya berakal adalah manusia, hayawanun natiq. Ya. Bil isnadi ilaih, pembahasan mabni lil maf'ul lebih lengkap kita bahas pada tempatnya. Pertama adalah dengan al isnad ilaih. Kita kemarin bahas tentang apa? Al musnad wal musnad ilaih. Di dalam jumlah kita punya dua. Jumlah itu kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah karena dinamakan ismiyah artinya diawali dengan isim, berarti mubtada dan khobar, mubtada dan khobar. Yang dijadikan sebagai sandaran akan sesuatu itu namanya adalah musnadun ilaih. Muhammadun qaimun. Kita menyandarkan Muhammad kepada qiyam atau kita sandarkan qiyam kepada Muhammad? Qiyam kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi musnadun ilaih. Kemudian qaim
Muhammad sebagai musnadun ilaih, kemudian qiyam sebagai musnad. Oke. Kalau saya punya jumlah fi'liyah, misalkan gimana? Qama Zaidun. Qama Zaidun berarti di sini yang menjadi musnadun ilaih siapa? Zaidun. Kemudian yang menjadi musnad adalah qama. Tamam. Berarti dari dua jumlah yang kita punya, musnad dan musnad ilaih itu tidak sama tempatnya. Satunya di depan, satunya di belakang. Ya. Dari sini kita dapat ketahui bahwa fa'il itu tidak bisa berada di depan. Fa'il itu harus berada di belakang apa? Di belakang fi'il. Jadi fa'il itu harus ada di belakang fi'il, tidak boleh mendahului fi'il. Jika dia mendahului fi'il, maka dia